Dengan tubuh berwarna coklat keemasan dan suara nyaring yang hanya terdengar saat musim panas, Golden Kikat atau Jincheon telah lama menjadi bagian tak terpisahkan dari landscape musim kawin di wilayah tengah dan utara Tiongkok. Serangga ini hanya muncul ke permukaan sekali dalam hidupnya, setelah bertahun-tahun bersembunyi di bawah tanah sebagai nimfa. Yang lebih menarik, mereka memilih bertelur di tanah atau pada ranting pohon tertentu. Sebuah kebiasaan alami yang kemudian direkayasa ulang oleh para petani untuk membudidayakannya secara sistematis. Dalam kepercayaan masyarakat Tiongkok, Golden Kikat adalah lambang keabadian dan kelahiran kembali. Sementara dalam dunia kuliner, tubuh renyahnya telah menjadi camilan musiman yang banyak dicari di pasar malam maupun restoran bergengsi. Bukan hanya dimakan, serangga ini juga digunakan dalam pengobatan tradisional sebagai bahan obat penenang alami. Nilainya pun kian meningkat ke pasar domestik, membuat banyak petani lokal beralih ke budidaya ini sebagai sumber penghasilan utama. Dalam video ini, rekayasa teknologi akan mengajak kalian menyusuri proses lengkap peternakan Golden Kikat di Cina. Dari awal penarikan indukan di kebun hingga menjadi produk bernilai tinggi yang siap dipasarkan. Peternakan Golden Kikat dimulai dengan pemilihan lahan yang ditanami barisan pohon tertentu yang disukai serangga ini. Pohon yang paling sering digunakan adalah pohon elm, pohon willow, atau pohon jujubelia. Tanaman dengan akar yang kuat dan batang sedang yang menyediakan tempat ideal bagi jangkrik jantan dewasa memanggil betina saat musim kawin tiba. Para petani menyiapkan kebun kecil dengan barisan pohon ini secara teratur dan berjajar rapi. Lahan disiram dan dipastikan memiliki kelembaban tanah yang ideal karena telur Golden Kikat hanya bisa berkembang di tanah gembur, lembab, dan kaya humus. Saat musim kawin berlangsung, petani meletakkan ranting-ranting khusus di pangkal pohon yang telah dipilih. Ranting ini berfungsi sebagai media alternatif bertelur jika jangkrik tidak bertelur langsung ke dalam tanah. Pada malam hari, jangkrik jantan akan bernyanyi dengan suara khasnya, menarik betina untuk kawin. Setelah itu, betina akan bertelur di sekitar pangkal pohon atau pada ranting-ranting yang sudah disediakan. Petani akan memantau waktu bertelur ini dengan sangat ketat. Setelah telur diyakini telah diletakkan, ranting-ranting berisi telur akan dikumpulkan secara hati-hati, lalu dipindahkan ke rumah penetasan. Rumah ini biasanya berupa bangunan semi tertutup, terbuat dari bambu atau kayu, dan dirancang menjaga suhu serta kelembaban tetap stabil. Media tanah atau ranting yang mengandung telur diletakkan dalam baki penetasan khusus. Suhu ideal dijaga antara 25 hingga 30 derajat Celcius, dan kelembaban dijaga agar tidak terlalu kering. Penetasan ini berlangsung selama 3 hingga 4 minggu, tergantung kondisi lingkungan. Para petani secara rutin menyemprot air pada media dan memantau telur dengan kaca pembesar untuk melihat tanda-tanda menetas. Begitu larva muda mulai muncul,
mereka akan segera dipindahkan ke media pembesaran. Tahapan pembesaran dilakukan di wadah plastik datar atau rak-rak bambu bertingkat. Anak jangkrik diberi pakan berupa tepung jagung, dedak halus, dan daun segar seperti daun jagung muda atau labu. Pada beberapa peternakan tradisional, daun willow juga digunakan karena disukai oleh larva golden keycat. Untuk menjaga kelembaban dan suhu, kandang ditutup kain kasa dan disimpan di tempat yang tidak terkena cahaya matahari langsung. Petani akan membersihkan kotoran setiap 2 hingga 3 hari dan memisahkan larva yang terlalu kecil atau tidak aktif. Menariknya, jangkrik ini akan mengalami proses molting atau ganti kulit sebanyak 4 hingga 5 kali. Dan setiap kali ganti kulit, tubuhnya tumbuh semakin besar dan matang. Pada umur sekitar 45 hingga 60 hari, jangkrik dewasa mulai muncul dan siap untuk panen, tergantung kebutuhan pasar. Waktu panen dimulai saat jangkrik memasuki fase dewasa penuh. Pada tahap ini, tubuh mereka mengeras dan memiliki nilai kuliner paling tinggi. Jangkrik akan ditangkap secara manual atau dengan bantuan cahaya lampu di malam hari, karena mereka tertarik pada cahaya. Petani kemudian akan mensortir jangkrik berdasarkan ukuran dan kondisi fisik. Jangkrik yang sehat dan utuh biasanya dijual hidup untuk restoran atau pasar tradisional. Sedangkan jangkrik yang kurang aktif atau cacat tubuhnya akan diproses untuk pengeringan dan dijadikan snack. Dalam beberapa kasus, jangkrik juga diproses menjadi produk olahan seperti kiket goreng garing dengan bumbu pedas, yang banyak dijual di kota-kota besar seperti Chengdu, Xi'an, dan Beijing. Untuk pengolahan pasca panen, jangkrik disortir lalu dibersihkan dari kotoran. Mereka lalu digoreng cepat dengan minyak panas dan dikeringkan menggunakan alat dehidrator untuk hasil renyah yang tahan lama. Beberapa peternak rumahan mengandalkan teknik penggorengan tradisional dalam wajan besar menggunakan minyak nabati. Fakta menarik lainnya, golden keycat juga memiliki nilai filosofi dalam budaya Cina. Dalam kepercayaan Taoisme, keycat melambangkan kelahiran kembali dan keabadian karena metamorfosisnya yang unik dari larva tanah menjadi serangga bersayap indah. Hal ini menjadikan produk ini bukan hanya camilan, tetapi juga simbol keberuntungan dalam beberapa perayaan. Dengan permintaan yang semakin tinggi, khususnya dari sektor kuliner dan pengobatan tradisional, peternakan golden keycat kini menjadi peluang ekonomi baru di berbagai provinsi di Cina, terutama di wilayah Henan, Hebei, dan Shandong. Meskipun mayoritas produksi masih untuk konsumsi lokal, beberapa eksportir telah mulai mengemas produk ini dalam bentuk snack modern untuk pasar Asia Tenggara dan komunitas diaspora Tionghoa di luar negeri. Tren budidaya serangga ini juga semakin diminati karena ramah lingkungan, tidak membutuhkan banyak lahan, dan menghasilkan protein tinggi.